Impian bangsa ada di tangan kita. Kita pewaris bangsa, satukan langkah kita. Jangan mudah menyerah, gapailah kesuksesan untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Assalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'du. Yang terhormat dan yang sangat kami hormati pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Alur, Ani As-Sayyidatul Mukarramah Ibu Nyai Hajah Faridah Binta Hibni Shiron beserta majelis keluarga Pondok Pesantren Miftahul Ulum Alur, alladzina sami'na wa ata'na wa akramna wa a'zamna. Yang terhormat dan yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Alur, Ani Al-Mukarram Ustadz Muhammad Alawi, alladzi sami'na wa ata'na wa akramna. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang kami cintai. Bukan cogil, Bukan cegil, Apalagi ceril. akan tetapi Laisal fata may yaqulu hada abi, walakinnal fata may yaqulu hada ana. Betul hadirin? Napoleon, seorang orientalis berkebangsaan Prancis, mengatakan, "The principle of Quran with alone of tracking can lead men to happiness." Al-Quran adalah prinsip dan merupakan satu-satunya kitab suci yang dapat menghantarkan kepada kepulauan dan kebahagiaan. Ungkapan tersebut, hadirin, mengisyaratkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah laksana lampu penerang hati dalam menembus lika-liku perjuangan yang panjang membentang. Al-Quran adalah laksana benteng yang kokoh dalam mengkonter tipuan dan godaan syaitan. Al-Quran adalah laksana jimat penyelamat dari kesesatan hidup dan kehidupan. Pendek kata, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berisi petunjuk dan kebahagiaan serta senantiasa relevan dengan perkembangan dan situasi zaman. Oleh karena itu, Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. bacalah dan kajilah Al-Quran, karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai penolong. dalam rangka menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup manusia, pada kesempatan berbahagia ini kami akan membahas tentang Al-Quran dan rancang bangun masa depan peradaban manusia. Dengan rujukan surah Yunus ayat 57 yang akan dibacakan oleh qori kami sebagaimana berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin, ayat tadi dalam ilmu balaghah termasuk kalamun khabari au ingkari yang menginformasikan sekaligus menegaskan bahwa telah datang kepada manusia Al-Quran yang berisi petunjuk kepada jalan yang lurus dan mengangkat manusia dari kegelapan. Al-Quran turun dengan memberikan perintah dan larangan, Janji dan ancaman, dan memerintah kepada manusia untuk mengamalkan mentaati dan mengamalkannya. Dengan mengamalkan Al-Quran, insya Allah segala penyakit hati akan terkikis habis dari diri kita. Pantaslah kalau Abu Farida Muhammad Ijad dalam bukunya Alis Nafsaka bil Quran mengatakan, Al-Quran adalah obat yang sempurna bagi segala penyakit, baik penyakit zahir maupun batin. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam Mawasan Al-Quran mengatakan, seluruh ayat yang ada dalam Al-Quran seluruhnya berisi ajaran yang relevan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Sehingga ketika Al-Quran dijadikan sebagai pedoman, Nabi Muhammad sebagai teladan, maka pendidikan ayah akan membentuk anak bermental gagah. pendidikan ibu akan membentuk anak bersikap ramah, Pendidikan lingkungan akan membentuk anak mengendalikan amarah. serta pendidikan bangsa dan pemerintah dapat melahirkan generasi yang berakhlakul karimah, mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan manusia, baik yang bersifat ibadah, ritual, sosial, termasuk di dalamnya tentang etika kenegaraan. Kau yang mau cinta kepada nabimu, kau yang mau meninggikan nabimu, jika kau benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, niscaya kau kelak akan berjumpa dengan Rasulullah. Muhammadku, Muhammadku, dengarkanlah seruanku. Aku rindu kepadamu Muhammadku. Ya Rasulullah, salamun alik. Ya Rafi'a syandi wa daraji.
يا جيرة العالم يا أهيل الجود والكرم. Oleh karena itu, kalau manusia sudah mampu memahami isi Al-Quran, menjadikan sebagai petunjuk kehidupan, serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka perilakunya dipastikan tidak bertentangan dengan ajaran Tuhan dan berselisih dengan tuntutan agama, siapapun dia dan apapun profesinya. Seorang pejabat apabila menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan korupsi meskipun rakyat tidak tahu. Seorang pedagang kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, maka ia tidak akan berbuat curang mengurangi timbangan meskipun pembeli tidak mengerti. Seorang suami kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat selingkuh meskipun sedang sendiri. Demikian pula seorang pemuda dan pemudi yang sedang asik memadu kasih, kalau sudah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, dia tidak akan berbuat macam-macam meskipun Keadaan mendukung, senyap dan sepi. oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjanji, Man ja'alal Qur'ana imamahu saqahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana wara'ahu qadahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka ia akan membawanya kepada surga. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka ia akan mendorongnya ke jurang api neraka. hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Dengan demikian dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa Al-Quran merupakan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berfungsi sebagai pelajaran, obat, petunjuk, dan rahmat dalam merancang bangun peradaban manusia untuk menggapai kebahagiaan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Untuk itu, kewajiban kita, saya, saudara, dan seluruh kita bangsa Indonesia melakukan apa-apa yang telah digariskan oleh Al-Quran agar peradaban manusia di negara Indonesia dapat berjaya kembali di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Sesuai dengan lagu yang berjudul Aku dah lupa, tak ingat lagi, nama kau pun hilang dari hati. Aku move on, hidup sendiri, tak perlu kau, aku happy. yang kami ubah isinya sebagaimana berikut. Demi caranya masa depan, tinggalkan gadget, pentingkan Quran. Perluas pengetahuan, perkuatlah persatuan. Hai para santri, kuatkan lagi, tekadkanlah di dalam diri, media sosial dikurangi, dengan Quran kita pun happy. Cukup sekian syarahan kami. Jika salah mohon dimaafin. Untuk semua terima kasih. Kami pamit undur diri. Wallahul musta'anu ila ahsanil hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang terhormat serta pengunjung yang berbahagia, itulah tadi nomor undi 1, utusan dari kelas 2 MTSD. Selanjutnya kami panggil nomor undi